Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 8 hal yang jangan dilakukan untuk ikan mas koki kita di akuarium. Yuk simak intronya sahabat. Baik sahabat, yang pertama, jangan memberikan pakan yang berlebihan untuk ikan mas koki kita di dalam akuarium, karena dengan memberikan pakan yang berlebihan di dalam akuarium untuk ikan mas koki kita, maka akan meningkatkan amoniak, karena ikan mas koki itu rakus makannya. Dia semakin banyak makan, semakin banyak pula mengeluarkan papnya atau kotorannya, dan semakin meningkat pula amoniak atau kadar amoniak di dalam akuarium ikan mas koki, dan ini membahayakan ikan mas koki kita akan terkena penyakit parasit ya, yang akan menyerang ikan mas koki kita. Itu akan merepotkan kita sahabat. Dan untuk itu maka lebih baik rutin saja kita berikan, kalaupun dua kali sehari ya, untuk memberikan pakan ikan mas koki agar kita bisa mengatur pakan untuk ikan mas koki kita, juga untuk mencegah daripada amoniak yang berlebih di dalam akuarium ikan mas koki kita, yang akan menyebabkan ikan mas koki kita nanti sakit atau terserang daripada parasit yang merugikan ikan kesayangan kita. Yang kedua sahabat, jangan memberikan arus yang besar di akuarium ikan mas koki kita, karena dengan memberikan arus yang besar tentu akan membuat ikan mas koki kita nanti tidak nyaman di dalam akuarium, juga akan merusak atau merobek sirip ekornya ya, dan ini tentu akan mengurangi kecantikannya. Berikanlah arus yang kecil, yang paling tidak dia, karena ikan mas koki ini merupakan spesies yang tenang ya, sehingga dia bisa berenang dengan nyaman ya, dengan santai, tidak melawan arus yang besar, karena melawan arus yang besar juga bisa membuat dia stres sahabat. Jadi memberikan arus yang kecil, tetap memberikan arus sahabat, karena memberikan arus itu bisa membuat otot-ototnya membuat perkembangan pertumbuhan badannya nanti semakin oke ya. Jadi berilah arus yang kecil yang memadai untuk ikan mas koki kita, tapi jangan memberikan arus yang besar, karena akan merusak daripada estetika keindahan ikan mas koki kita. Yang ketiga sahabat, jangan memberikan suhu air akuarium ikan mas koki kita terlalu dingin, karena dengan suhu air yang terlalu dingin akan memancing jamur-jamur ya, yang akan buat ikan mas koki kita terserang penyakit, yang terutama yang sering langganan itu jamur white spot. Nah, jamur white spot ini sangat suka sekali dengan suhu yang dingin. Maka daripada itu kita pastikan, kalaupun misalnya suhu di tempat atau di daerah kita ini terlalu dingin, maka berikanlah water heater di dalam akuarium, sehingga bisa menaikkan suhu air di dalam akuarium, membuat ikan kita menjadi nyaman dan mengantisipasi serangan jamur-jamur yang paling suka sekali dengan suhu dingin. Dengan suhu yang panas, hangat ya, suhu hangat ya, bukan yang panas ya, suhu hangat bisa membuat atau mengantisipasi jamur-jamur tidak akan datang di akuarium kita, juga mencegah atau menjaga agar ikan mas koki kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tentu akan merepotkan kita dan merugikan ikan mas koki kita. Yang keempat sahabat, jangan memberikan cahaya yang terlalu gelap, karena yang terlalu gelap membuat ikan mas koki kita juga tidak enak ya, tidak nyaman pencahayaan yang gelap. Jadi berikanlah cahaya yang sedang ya, jangan pula terlalu terang, karena terlalu terang juga nanti bisa membuat kerusakan mata bagi ikan mas koki kita sahabat. Sehingga dan lebih baiknya kita memberikan penerangan yang sedang saja ya, yang medium sahabat, untuk ikan mas koki kita, agar ikan mas koki kita bisa nyaman di dalam akuarium, juga bisa membuat dia tidak stres, dan juga bisa membuat kedamaian bagi ikan mas koki kita di dalam akuarium. Konon kalau di Jepang itu tangki-tangkinya atau kolam-kolamnya itu dengan background berwarna biru sahabat.
Orang Jepang sana percaya bahwa dengan warna biru itu bisa, dipercaya orang Jepang itu bisa memperkuat warna ikan mas koki. Yang kelima, sahabat, jangan membiarkan kualitas air memburuk atau buruk di dalam akuarium ikan mas koki kita. Karena merawat ikan mas koki berarti kita merawat air. Merawat air berarti kita merawat ikan mas koki kita. Maka usahakan kualitas air untuk ikan mas koki kita jaga selalu dengan kualitas yang terbaik. Artinya bila kita melihat ada gejala-gejala amoniak yang meningkat, membuat ikan kita tidak nyaman, membuat ikan kita stres, maka jalan yang terbaik adalah me-WC-nya atau mengganti air sebagian sekitar 20 ataupun 30% ataupun 40% yang bisa membuat sirkulasi air di dalam akuarium bertambah bagus, membuat sirkulasi air di dalam akuarium menjadi fresh untuk ikan-ikan mas koki kesayangan kita. Jadi jaga selalu kualitas air dengan cara selalu memantau, dan bila kualitas air memburuk, maka jalan satu-satunya adalah me-WC atau menguras sebagian air akuarium di dalam ikan mas koki. Yang keenam, sahabat, jangan membiarkan filtrasi akuarium kita tidak baik. Filtrasi sangat dibutuhkan untuk mensirkulasi air menjadi lebih bagus ya. Karena di dalam akuarium dengan air yang tenang ya, beda dengan alam beda dengan di alam ya. Kalau di alam tuh air selalu mengalir sehingga dia airnya selalu berganti ya, sedangkan di dalam akuarium ataupun di dalam kolam airnya hanya itu saja ya. Jadi kalau tidak ada sirkulasi air, tidak ada perputaran air, tidak ada filtrasi air, maka dipastikan ikan kita tidak akan sehat di dalam akuarium. Maka perlu untuk filtrasi itu sehingga mengolah air yang sudah banyak amoniaknya, sudah ada amoniaknya, diolah lagi di dalam filtrasi tadi, disaring ya, sehingga keluaran dari filtrasi tadi air kembali bagus lagi. Dan ini juga, filtrasi ini juga ada waktunya, sahabat ya. Tidak selamanya filtrasi ini akan mengeluarkan atau mengucurkan air yang bagus, karena semakin lama atau semakin hari amoniak semakin meningkat ya. Dan itu tidak ada lagi, kalau filtrasinya semakin hari semakin bertumpuk kotorannya, tentu yang dikeluarkan lagi tidak jernih dan tidak bagus dan tidak fresh lagi, sehingga perlu untuk kita cuci. Jadi jangan lupa, sahabat, untuk selalu rutin dalam waktu-waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu ya, kita harus membersihkan atau mencuci filter akuarium kita untuk ikan-ikan mas koki kita selalu sehat dan terjaga kesehatannya. Yang ketujuh, jangan biarkan akuarium kita kotor. Baik itu lumut hijau, lumut coklat, ataupun apa saja yang membuat air akuarium kita menjadi tidak sehat, sehingga perlu untuk kita membersihkan akuarium kita dari kotoran-kotoran itu, baik kotoran lumut hijau, lumut coklat, maupun apapun itu yang ada di akuarium kita, agar akuarium selalu bersih, agar akuarium selalu sehat, agar akuarium selalu segar, sehingga ikan mas koki kita akan lebih nyaman dan lebih fresh lagi di dalam akuarium. Yang kedelapan, sahabat, jangan biarkan suplai oksigen di dalam akuarium kita menipis, sehingga ikan mas koki kita ikan mas koki susah untuk bernapas ya. Ini, sahabat, perlu untuk sahabat perhatikan, semakin banyak ikan mas koki dalam satu akuarium, maka kebutuhan oksigen di dalam akuarium semakin banyak. Jadi sahabat jangan heran kalau itu tadi sudah ada sebetulnya kontennya ya. Kalau suatu akuarium diisi populasi yang cukup banyak, maka diperlukan pula alat untuk membantu mensuplai oksigen ya di dalam akuarium itu. Biasanya namanya aerator ya. Kalau kucuran filtrasi bisa ya, tapi untuk melimpah oksigen di dalam akuarium, karena memang populasi ikan mas koki di dalam akuarium itu sangat banyak atau banyak ya, sehingga tidak mencukupi kalau misalnya hanya
kucuran filtrasi, hanya kucuran filtrasi ke akuarium itu tidak mencukupi untuk kebutuhan oksigen ikan mas koki kita, maka perlu ditambah dengan aerator sehingga menambah riak-riak atau menambah gerakan-gerakan air di permukaan itu untuk mensuplai oksigen agar berlimpah di dalam akuarium kita. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Dan ini terutama bagi pemula-pemula yang akan memelihara ikan mas koki, tetap semangat. Karena dengan semangatnya itu ya, ikan mas koki kita dengan perhatian, dengan memperhatikan tadi, jangan 8 hal yang jangan dilakukan untuk ikan mas koki kita. Mudah-mudahan ikan mas koki kita akan tumbuh sehat, segar, dan bertahan lama di dalam akuarium kesayangan kita. Baik sahabat, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.